Kemungkinan Ai nggak pulang karena hujan di sini, jalan juga jelek. Bunda nggak pulang ya, Bunda nginep ya. Ya Mbak ya. Jangan marah ya Nak ya. Satu sisi harus mengurus keluarga, satu sisi juga harus mengurus warga di kampung yang menunggu pertolongannya untuk bisa mendapatkan kondisi kesehatan yang lebih baik. Kita baru mau berangkat tapi sudah menghadapi kendala seperti ini. Tapi ternyata bukan saya aja, mereka bahkan hampir setiap hari perahunya kandas ketika mau berangkat. Lalu warga di sini kalau sakit kemana? Banyak tinggal di rumah saja? Banyak juga tinggal di rumah supaya sembuh. Sampai sembuh di rumah saja? Sama juga itu Isma. Tidak beli obat-obat? Tidak. Yuni Tri Kurniasari adalah seorang bidan desa yang tinggal di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Dengan 2 orang anak, Andin dan Nindi. Rencananya, hari ini Sari akan bertugas untuk beberapa hari ke Desa Simpang. Ia terpaksa harus meninggalkan anaknya dan suaminya yang bekerja sebagai petugas keamanan di Kota Bengkulu. Jam kerja cincin Andi Okto, suami Yuni, sistem shift. Jadi, jarang bertemu dengan Yuni yang bertugas di 2 tempat. Jika keduanya tak ada di rumah, anak-anak terpaksa dititipkan pada neneknya. Bu, nanti Ai nitip anak-anak ya. Ai kerja ke Kais ya. Ya, mudah-mudahan cucu ibu itu nggak rewel. Berat memang meninggalkan anak-anaknya di rumah. Tapi tanggung jawab sebagai bidan desa tak bisa Sari tinggalkan. Di Jalan Raya Kota Tais, ibu kota Kabupaten Seluma, saya berjumpa dengan Sari. Kami lalu menuju apotek untuk membeli obat-obatan yang akan dibawa ke Desa Simpang, tempat Sari bertugas. Tak banyak obat yang bisa kami beli. Maklum saja, uang yang dibawa Sari terbatas. Ibu, ini uang dari puskesmas atau uang pribadi? Pribadi. Oh, dari puskesmas dapat jatah obat? Ada sih. Ada ya. Tapi itu nggak mencukupi untuk. Mencukupi karena kan di puskesmas itu kan puskesmasnya induk ya. Jadi dia dapat desanya itu kan 10 desa. Uang honor yang diterima Sari setiap bulannya memang ia sisihkan separuh untuk membeli persediaan obat dan ongkos transportasi keluar masuk Desa Simpang. Jika ia tak membeli obat, stok dari puskesmas induk yang ada di Kecamatan Puguk jauh dari mencukupi. Usai membeli obat, kami bersiap menunggu jemputan. Karena medan yang cukup berat, kami dijemput warga Desa Simpang dengan mobil double gardan. Dari kota Tais menuju Desa Simpang sebenarnya tak jauh, hanya berjarak 5 km saja. Kita akan menuju ke sebuah desa, namanya Desa Simpang. Jaraknya tidak terlalu jauh dari kota Tais di Kabupaten Seluma. Tapi medan jalannya membuat mereka kadang terputus aksesnya dan juga terisolir dari dunia luar. Dan kita akan lihat seperti apa kehidupan mereka, khususnya kondisi kesehatan warganya selengkapnya dalam Indonesiaku kali ini. Akses jalan yang tak memadai harus kami tempuh dengan perjuangan. Di bagian kiri dan kanan jalan didominasi kebun-kebun sawit milik warga. Di beberapa bagian jalan sengaja diberi batu oleh aparat Desa Simpang agar jalan tanah tak semakin licin saat diguyur hujan. Menggunakan mobil double gardan saja tidak cukup. Kedua roda di bagian belakang harus dipasangi rantai karena medan akan semakin sulit. Kabarnya medan jalan di depan lebih hancur karena jalannya tanah berbatu. Jadi ban belakangnya dipakaikan rantai seperti ini supaya nggak licin ya Pak? Ya, supaya nggak licin.
Total panjang jalan yang rusak sebenarnya hanya 3,7 km. Tidak dapat diperbaiki dengan dana desa karena tidak masuk ke dalam aset Desa Simpang. Jalan tanah sudah ada sejak tahun 1986. Sayangnya, sampai sekarang tidak berlanjut pembangunannya. Entah mengapa. Hancur. Kan ini kita nyebrang sungai nih. Oh, di depan ada sungai? Kita nyebrang sungai. Kalau seandainya sungainya besar, otomatis nggak bisa lewat. Ada sih jembatan gantung, cuman udah nggak layak lagi dilewati daripada ngancam nyawa kan. Jadi kalau hujan biasanya mereka lebih baik di dalam, ataupun yang di luar juga nggak bisa masuk ya. Program perbaikan jalan dari pemerintah Kabupaten Seluma selama 33 tahun terakhir hanyalah pelebaran jalan saja. Jalan yang awalnya hanya selebar 2 meter untuk kendaraan roda 2, kini menjadi 5 meter, bisa untuk mobil. Ini kondisi jalan kabupaten penghubung antar desa, dan kondisinya ya seperti ini, makanya kita memilih turun dari mobil karena kalaupun dipaksakan ada di dalam mobil ya kita harus berguncang-guncang, berbenturan dengan badan mobil. Jadi lebih baik turun ya. Jika musim penghujan, Sungai Simpang airnya naik. Jika sudah begitu, tak ada kendaraan yang bisa melintas. Tak ada warga yang berani menyeberang karena berbahaya. Akibatnya, akses masuk keluar Desa Simpang menjadi terputus. Usai melewati sungai, kami masuk ke wilayah Desa Simpang. Meski belum diaspal, akses jalannya sudah cukup baik. Rantai pada roda belakang sudah bisa dilepas. Apa maju sedikit ya berarti ya? Pak Edi, ini setiap hari harus pakai rantai? Ini kalau musim hujan. Kalau musim hujan kayak gini ya? Pak, ini kan Bapak setiap hari bawa penumpang ke dalam. Itu bisa berapa kali pulang balik dalam sehari? Dalam sehari 3 kali pulang balik. 3 kali pulang balik. Sini ya Ibu tinggal sehari-hari. Sesampainya di Desa Simpang, kami langsung menuju Polindes, Poli Kesehatan Desa, tempat Bidan Sari bertugas. Bidan Sari tidak setiap hari bertugas di Polindes Desa Simpang. Ia bertugas ganda sebagai bidan tunggal di Desa Simpang dan sebagai bidan di Puskesmas Induk di wilayah Puguk. Untuk obat rindunya pada si kembar, Bidan Sari membawa boneka kesayangan anaknya. Itu apa, Bu? Apa ini? Boneka. Ini boneka, iya, si Ya kembar, ampun. Mas. Kan anak tuh kan kayak kembar kan, karena jaraknya dekat. Nah, ini kalau saya pergi Selalu bawa ini. kadang iya. Ya ampun. Ini Obat-obatan yang tersisa di lemari cukup banyak. Sayangnya, untuk obat penyakit yang tidak banyak diderita warga Desa Simpang. Sementara, obat-obat yang dibutuhkan warga tentunya lebih cepat habis. Untuk itulah, Bidan Sari harus merogoh koceknya sendiri membeli obat. Belum selesai kami merapikan Polindes, warga sudah berdatangan. Bidan Sari memang ditunggu-tunggu warga. Sosoknya teramat penting bagi warga Desa Simpang. Apalagi, ia tak setiap hari ada menjalankan tugasnya. Tugas utama Bidan Sari sebenarnya hanyalah melayani pasien ibu hamil dan memeriksa kesehatan bayi. Namun, di tengah keterbatasan, warga menganggap Bidan Sari layaknya dokter sekaligus perawat untuk semua penyakit. apa yang kurang peralatannya di sini? Kalau seharusnya yang mau untuk memenuhi persyaratannya masih lampu sorot harus ada ya. Iya ya, lampu. Terus tuh tabung oksigen kita belum ada tabung oksigen. Kemudian untuk ininya inkubator, untuk inkubator yang tangan ya, yang pertama aja gitu yang Itu nggak ada ya? pertama. Sebenarnya kan memang harus ada box bayi ya, Iya. box bayi, tapi karena ini kan saya kemarin waktu anak-anak di sini ini ada punya anak
karena anak udah besar, daripada ini udah dimanfaatkan aja untuk di sini. Oh gitu. Jadi dari tempat tidur bayi pun fasilitasnya belum ada ya? Seharusnya ada box bayinya gitu kan. Ini punya si dede, punya si anak tuh. Punya anak ibu ya? Iya. Jadi daripada nggak kepake, kita manfaatkan aja lah dulu sementara gitu. Oke. Iya ya, harus ada lampu sorotnya. Lampu sorot soalnya kan. Oke, penerangan kita kalau di situ seandainya kita harus heating atau apa kan. Iya. Kalau saya biasanya kalau misalnya. Tapi pernah Bu, waktu persalinan ada ada kasus-kasus khusus yang harus Ibu tanganin Iya, gitu? misalkan harus dijahit kan atau apa, kita pakai ini nih lampu kepala itu sementara Darurat ya? Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 Pasal 14 Ayat 1 menyebutkan bahwa persalinan harus dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Jika tidak, maka ada sanksi dan denda. Namun, apabila jarak dan kondisi geografis tidak memungkinkan, bidan diperbolehkan untuk membantu persalinan di luar fasilitas pelayanan kesehatan, misalnya di rumah warga. Ternyata, di luar masih banyak pasien yang menunggu. Mereka ingin memeriksakan anak-anaknya. Sebelas satu, ya. 11,1. Sebisa mungkin, saya membantu menimbang anak dengan peralatan yang 11,8. sederhana saja. Mayoritas anak-anak desa Simpang kerap terserang demam yang disertai flu dan batuk. Ini kalau saya Obat-obatan yang kami bawa sudah hampir habis. Padahal baru hari pertama Bidan Sari bertugas. Semoga saja tak banyak lagi warga desa Simpang yang sakit. Setidaknya sampai persediaan obat mencukupi. Di sini masyarakat memang biasa berkumpul Ya, untuk menunggu pembukaan pintu air, Pak. Ya, di sini tidak tetap, Pak, karena kadang-kadang 2 atau 3 bulan baru buka. Desa Ulu Sadang terdiri dari banyak dusun yang tersebar saling berjauhan. Sebagian besar wilayahnya ditanami kopi. Maklum saja, kopi adalah komoditi andalan warga untuk mendongkrak perekonomian Desa Ulu Sadang. Bersama beberapa orang warga, saya lalu melanjutkan perjalanan dengan menumpang perahu motor menuju dusun terujung di wilayah Desa Ulu Sadang. Dari Ayakan, perahu motor memang menjadi satu-satunya alat transportasi karena tidak ada jalur darat. Transportasi menjadi sangat terbatas. Sungai Sadang jadi penghubung antara dusun yang satu dengan yang lain. Di Provinsi Sulawesi Selatan, Sungai Sadang adalah yang terpanjang, sekitar 150 km, melintasi Kabupaten Pinrang, Enrekang, Tanah Toraja, hingga Kabupaten Polewali di Provinsi Sulawesi Barat. Perjalanan kami melalui Sungai Sadang ternyata tidak mudah. Belum sampai 5 menit bergerak, perahu motor sudah kandas, terhambat batu dan pasir sungai. Nggak bisa maju, Kak? Tidak bisa maju. Hei, lumpur. Mau tak mau, penumpang perahu terpaksa harus turun. Mendorong perahu dengan banyak barang di dalamnya membutuhkan tenaga yang cukup besar. Rasanya tak maju-maju. Perahu bahkan terasa seperti berputar di satu titik saja. Melelahkan. Kita baru mau berangkat tapi sudah menghadapi kendala seperti ini. Tapi ternyata bukan saya aja. Mereka bahkan hampir setiap hari perahunya kandas ketika mau berangkat karena
Ini arahnya menuju ke hulu, sungainya agak mendaki, baru di sana nanti sungainya agak dalam. Ayo, Bu. Ibu Asni adalah yang bertanggung jawab mengendalikan laju perahu motor. Sosok wanita hebat yang menumbuhkan rasa simpati saya. Bagaimana tidak, pekerjaan yang dilakoni Asni terbilang berat dan sangat beresiko. Umumnya hanya dikerjakan kaum lelaki saja. Sebenarnya, Asni bisa saja tetap tinggal di rumah mengurus keluarganya. Namun karena kebutuhan ekonomi untuk biaya hidup sehari-hari, membuat Asni berani mengambil resiko menjadi pengemudi perahu motor. Setiap sungai punya sisi bahayanya masing-masing. Biasanya, titik-titik riam di sungai selalu menjadi penyebab utama beragam kasus kecelakaan perahu. Riam menjadi titik yang paling diwaspadai ketika melintas di atas sungai. Jadi, mesti ekstra hati-hati. Dari beberapa dusun yang ada di desa Ulu Sadang, Dusun Bone adalah permukiman pertama yang kami datangi. Dusun Bone memiliki jumlah penduduk paling besar di antara dusun lainnya. Selain letaknya paling dekat dengan pintu masuk desa Ayakan, Dusun Bone juga menjadi titik awal bagi warga yang ingin berkendara melintasi jalur darat menuju dusun-dusun selanjutnya. Nampak di kiri kanan Sungai Sadang, area perkebunan warga yang ditanami aneka komoditas pertanian. Tidak hanya kopi, warga juga menanam coklat, kemiri, dan kelapa yang hasilnya dipasarkan ke kota Pinrang. Ini dusun tujuan kami, pemirsa. Di sini ada beberapa kampung. Nanti kita akan lihat seperti apa kehidupan mereka. Tapi yang pasti ini satu-satunya akses yang paling aman dan juga nyaman untuk mereka. Karena jalur darat sebenarnya ada, tapi masih dalam masa pembangunan. Ayo kita ini, Bu. Di titik inilah kami akan turun untuk melihat lebih dekat aktivitas para petani, berladang, dan berkebun. Jika menghitung-hitung kekayaan alam yang ada di desa Ulu Sadang, seharusnya kesejahteraan bukan bualan semata. Entah mengapa, kehidupan di sini justru semakin sulit. Tak jauh dari permukiman warga, tepatnya di sekitar bendungan Sungai Sadang, ramai orang berkumpul. Mereka berdatangan dari berbagai dusun. Setiap 1 sampai 2 bulan sekali, ketika air sedang naik, warga beradu untung bersama-sama menangkap ikan yang berkumpul di sekitar bendungan. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, tua, muda, laki-laki maupun perempuan, tak ada yang mau ketinggalan. Semuanya masuk ke sungai menangkap ikan, udang, bahkan kepiting. Ya, sejak puluhan tahun silam, menangkap ikan di sekitar bendungan sudah menjadi tradisi warga di sekitar Ulu Sadang. Hasilnya lumayan, bisa untuk dijadikan lauk teman makan nasi. Saya tidak mau ketinggalan, ikut serta dalam kerumunan para pencari ikan. Ada yang membawa jaring, besar dan kecil, dan hasilnya cukup banyak ikan yang mereka dapat. Sungai yang lebar dan berair deras memang sangat disukai ikan. Tak jarang, ikan yang didapat warga ukurannya besar-besar. Di tepi sungai saja, setiap orang bisa menjaring ikan cukup banyak. Jenisnya pun beragam. Luar biasa. Belum dapat. Jadi kalau mereka menebar jala, jaring ataupun serokan seperti ini, mereka biasanya dapat ukuran sedang sampai ukuran besar. Tapi kalau saya mungkin tidak tahu di manakah ikannya terletak, kemudian ikannya berenang. Tapi kalau mereka sudah tahu tuh, kira-kira arus mana yang banyak ikannya. Saya akan ke sana lagi. Ayo Dek, situ. Nah, saya memang kurang beruntung. Saya tidak seterampil warga dalam mencari ikan. Tapi saya tak akan menyerah. Coba terus. Ikan yang didapat warga sudah banyak.
Jika dijual, pasti uang yang didapat cukup besar. Memang biasa bantu-bantu kalau mancing ini? Iya. Iya, dapat banyak? Iya. Pak, kalau di sini anak-anak kecil memang banyak yang ikut mancing? Kalau musim libur ya ada datang sini, kalau Iya. sekolah nggak datang juga. Iya, kalau sekolah nggak datang ya? Ternyata, mencari ikan bersama-sama memang menjadi momen yang ditunggu-tunggu warga. Saya beruntung bisa ikut meramaikannya. Jadi pemirsa, beberapa bulan sekali di sini masyarakat memang biasa berkumpul Ya, di untuk menunggu pembukaan pintu air, Pak. Ya di sini tidak tetap Pak, kadang-kadang 2 atau 3 bulan baru buka. Kalau musim hujan sering dibuka kalau musim hujan. Karena Begitu pintunya dibuka, jadi masyarakat akan menunda kegiatannya sebentar, berkebun ataupun ke sekolah ataupun bekerja. Mereka pasti ke sini. Setelah itu Iya. melanjutkan lagi ya kegiatannya ya. Ayo Pak, kita cari lagi Pak. Hari yang membahagiakan. Sejenak, warga nampak terbebas dari beban hidupnya, mendapat rezeki yang bisa dibawa pulang ke rumah. Bagaimana tidak, penghasilan rata-rata masyarakat di sini hanya sekitar 700.000 sampai 1 juta rupiah saja per bulan. Jika menginginkan pendapatan yang lebih tinggi, pilihannya adalah merantau ke kota besar seperti Makassar. Begitu banyak ikan sungai yang didapat warga, sayang semuanya hanya akan berakhir di atas piring untuk dikonsumsi sendiri. Untuk menjual ikan ke kota dirasa mustahil, jaraknya terlalu jauh. Bisa-bisa ikan justru busuk di tengah jalan dan menjadi terbuang percuma. Padahal, jika potensi ikan di Sungai Sadang terus dikembangkan dan mudah pemasarannya, perekonomian akan bergerak. Warga pun menjadi semakin sejahtera tanpa perlu merantau ke kota. Ini kalau lagi musim-musim begini, Bapak bisa dapat berapa banyak? Ya 5 kilo biasanya. 5 kilo ya? Iya. Itu semua jenis ikan dapat? Cuma ini saja kan dia dengan itu tadi. Karena ini memang paling banyak ya? Iya, di paling sini banyak ya? di sini. Kembali saya membuktikan, tanpa adanya infrastruktur jalan yang memadai, potensi kekayaan alam di desa tak membawa pengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan warganya. Segalanya menjadi serba terbatas, termasuk akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Bersama perawat bernama Suryanti, saya kemudian berkeliling mengunjungi rumah-rumah warga. Di mana rumah-rumahnya, Kak? Pekerjaan yang lumrah Suryanti lakukan sehari-hari di Ulu Sadang. Suryanti bekerja seorang diri di Puskesmas Pembantu atau Pustu Dusun Bone. Wilayah kerjanya cukup luas, tak hanya 1 dusun saja. Selain melayani pasien di Pustu yang menjadi tanggung jawabnya, Suryanti juga mendatangi rumah-rumah warga. Karena banyak warga yang enggan datang ke Pustu, mereka malas berobat. Memang, pelayanan dan fasilitas di Pustu Dusun Bone bisa dibilang sangat sederhana. Obat-obatannya pun terbatas. Sayangnya, pasien hanya datang ke Pustu jika sakitnya sudah semakin parah. Cek ke Pustu juga? Untuk itulah, Suryanti memilih untuk datang ke rumah-rumah agar bisa mengetahui kondisi yang sakit sejak dini, sehingga pengobatannya menjadi lebih mudah. Jika ada warga yang ternyata sakit parah, Suryanti merujuknya ke rumah sakit di Kota Pindrang yang fasilitasnya jauh lebih lengkap. Sayangnya, jarang ada warga yang kemudian melanjutkan pengobatannya ke kota. Mereka justru memilih kembali pulang dan merawat sakitnya di rumah karena keterbatasan biaya. Dalam kondisi serba susah, seringkali warga yang sakit akhirnya menjadi tidak tertolong. Sungguh memprihatinkan. Memberi pemahaman pada warga akan pentingnya kesehatan masih menjadi problem bagi Suryanti. Mau bagaimana lagi? Rendahnya tingkat pendidikan dan kemiskinan membuat segalanya menjadi serba sulit. Pisendai. Pisendai, bongi kana retakan. Kak, tadi kan kita sudah keliling-keliling ya. Terus tidak semua warga bisa paham gimana cara minum obat.
Terus kadang ada yang sudah dapat obat tidak diminum. Bagaimana sabar menghadapi warga yang kayak gitu? Ya begitu sih. Kadang berapa kali dikasih tahu baru diminum. Kadang mereka kan maunya minum 1 kali langsung sembuh. Iya. Begitu pemahamannya. Jadi kadang kalau sudah dimakan 1 kali terus tidak ada perubahan langsung stop. Padahal itu obat biasanya nanti 3 hari sudah diminum baru ada efeknya sama tubuh. Gimana caranya untuk ngasih tahu mereka? Ya berusaha sih kasih mengerti, kasih penjelasan. Ada yang mengerti, ada juga yang Ada juga yang tetap iya, tidak paham tetap akhirnya tidak ya. paham, iya. Gitu. Pemirsa, ini yang terjadi di banyak desa di Indonesia karena kalau misalnya petugas yang dinas di dalam itu adalah warga dari luar, biasanya mereka tidak betah ya Kak ya, Iya. dan memilih untuk kembali ke kota. Tapi sementara jika mereka adalah warga di sekitar itu atau bermukim di dalamnya seperti Kakak ini, mereka betah dan juga mereka akhirnya memilih untuk mengabdi gitu. Karena bayangkan kalau misalnya orang dari luar kota untuk bertugas di pedalaman, apa yang mau mereka cari di dalam sini? Yuk Kak, kita jalan ya. Lalu warga di sini kalau sakit kemana? Banyak tinggal di rumah saja? Banyak juga tinggal di rumah supaya sembuh. Sampai sembuh di rumah Iya, saja? sama juga itu Isma. Tidak beli obat-obat? Tidak. Mana? Tidak. Oh, pergi di Bone juga. Di bawah juga? Iya. Tapi lebih banyak tinggal di rumah saja? Banyak juga tinggal di rumah supaya sembuh. Sampai sembuh di rumah saja? Iya. Sama juga itu Isma. Tidak beli obat-obat? Tidak. Suryanti langsung mengajak Isma ke dalam ruangan. Ada pemeriksaan bagian perut, termasuk pemeriksaan urin, untuk memastikan bahwa sakit yang dideritanya hanyalah gejala kehamilan biasa. Berarti keluhannya sudah 3 hari, 4 hari ini ya? Jadi ketika kami ada di Dusun Silei, di bawah ada seorang pasien yang memanggil perawat dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan. Gejala-gejalanya mungkin hamil muda ketika muntah, kemudian disertai demam dan juga sakit-sakit pada bagian belakang tubuhnya. Cuma saat ini para perawat juga sedang memeriksa kondisi pasien di dalam. 3 hari, 4 hari belum kasih obat ya? Tidak makan obat. Keluar dari ruangan, Isma tampak sedih. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Isma dinyatakan mengalami keguguran. Pasalnya, Isma sudah lebih dari sepekan mengalami kram pada bagian perut. Selain itu, ia juga pernah mengalami pendarahan beberapa kali yang ia anggap sebagai siklus haid biasa. Tidak adanya jaringan komunikasi dan listrik di Ulu Sadang membuat warga tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang kesehatan. Sungguh menyedihkan. Hasil diagnosa Suryanti, Isma juga mengalami dehidrasi dan kekurangan darah. Harus diinfus sementara waktu untuk memulihkan kondisinya. Terbatasnya pelayanan kesehatan membuat warga Ulu Sadang masih sangat tergantung pada pengobatan tradisional. Apalagi biayanya dirasa masih sangat terjangkau. Cukup membayar semampunya saja. Mama belajar dari mana obat-obat ini? Dari nenek. Dari nenek? Iya. Oh, turun-temurun ya? Iya. Gitu. Kalau melahirkan itu Mama belajar juga? Kalau melahirkan udah biasa. Biasa bantu? Iya, seperti kalau di rumah sakit. Selain dekat dari rumah,
Pengobatan tradisional juga lebih murah, kadang tak perlu mengeluarkan uang. Untuk obat, warga hanya perlu mencari dedaunan yang dianggap berkhasiat di sekitar permukiman mereka. Betapa ironisnya, entah sampai kapan. Di saat masyarakat perkotaan hidup serba mengandalkan uang dan fasilitas yang memadai, mereka yang ada di pedesaan hidup serba terbatas. Mereka hanya bisa mengandalkan alam dan apa yang ada di sekitar pemukiman mereka. Demikian Indonesiaku. Sampai jumpa.